Selamat malam Bapak Edi, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang kewirakoperasian. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kelompok kami, yang pertama, Ana Agung Ratih Megasari absen 01, yang kedua Putu Shelly Komala absen 41, dan yang ketiga Wayan Mulyadana absen 43. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Gung Ratih. Yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang kewirakoperasian. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhnya kebutuhan nyata serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang kedua, tujuan utama memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Wirakoperasi dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi. Selanjutnya, fungsi koperasi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kewirakoperasian rutin. Kewirakoperasian rutin ini diarahkan pada kegiatan rutin organisasi seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, dan administrasi. Yang kedua, kewirakoperasian arbitrage. Di sini yang dimaksud sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda. Tugas utama wirakoperasi dalam hal ini mencari peluang yang menguntungkan dari dua kondisi yang berbeda. Yang ketiga ada kewirakoperasian inovatif. Wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Ia berusaha selalu mencari dan menemukan dan memanfaatkan peluang yang diperoleh. Baik, materi yang selanjutnya ada tipe-tipe kewirakoperasian. Kewirakoperasian dibagi menjadi 4 tipe, yaitu kewirakoperasian anggota. Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi apabila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian manajer. Koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Tetapi kendala yang dihadapi oleh manajer adalah keterbatasan kebebasan untuk bertindak. Yang ketiga, kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Setiap kegiatannya memang diarahkan untuk memacu perkembangan koperasi. Yang keempat, kewirakoperasian katalis. Katalis di sini diartikan sebagai pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi, kendati pun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Baik, materi yang selanjutnya ada tugas kewirakoperasian. Tugas kewirakoperasian adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh melalui yang pertama, kedudukan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Tugas kewirakoperasian dalam hal ini adalah meningkatkan efisiensi koperasi melalui integrasi vertikal tersebut. Yang kedua, kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Wirakoperasi yang kedua ini adalah menekan biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya di luar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi-transaksi. Yang ketiga, pemanfaatan interlinked market. Interlinked market adalah hubungan transaksi antar pelaku ekonomi di pasar. Seorang produsen membutuhkan input dari penghasilan input dan membutuhkan modal dari pembelian kredit. Tugas wirakoperasi dalam hal ini adalah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara pelaku dalam interlinked market tersebut. Selanjutnya, pemanfaatan trust capital. Trust capital secara dengan sederhana diartikan sebagai pengumpulan modal. Tugas wirakoperasi dengan hal ini adalah mengelola modal tersebut secara efisien dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasi intensif dalam pemanfaatan jasa pelayanan koperasi dan partisipasi kontributif dalam pembentukan pemodalan yang baru. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya ada tugas kewirakoperasian pengendalian ketidakpastian.
Di sini tugas wirakoperasi dalam hal ini adalah meningkatkan pelayanan terhadap anggota dengan jalan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Yang berikutnya ada penciptaan inovasi. Tugas wirakoperasi dalam hal ini menciptakan inovasi-inovasi baru yang menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya. Selanjutnya ada pengembangan manfaat partisipasi. Tugas wirakoperasi dalam hal ini adalah meningkatkan partisipasi intensif para anggota koperasi dengan jalan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan anggotanya. Dan yang terakhir ada menciptakan economies of scale. Tugas wirakoperasi adalah menciptakan economies of scale dan mengendalikan produksi pada tingkat produksi yang optimal. Produksi dicapai pada saat koperasi berproduksi dengan biaya rata-rata jangka panjang yang paling rendah. Baik, materi selanjutnya ada persyaratan keberhasilan kewirakoperasian. Di sini ada 3 faktor penentu keberhasilan inovasi seorang wirausaha. Yang pertama ada hak bertindak, merupakan kemungkinan dalam anggota kelompok-kelompok yang tidak terlarang, yang meliputi berbagai pembatas normatif terhadap tindakan di samping peraturan-peraturan hukum abstrak yang dimodifikasikan. Yang berikutnya ada kemampuan, kecenderungan individu dan organisasi untuk meningkatkan kemampuannya sangat tergantung dari rangsangan ekonomis dan harapan untuk dapat menetapkan peningkatan kemampuannya dalam tindakan-tindakan inovatif yang nyata. Yang terakhir, motivasi untuk berprestasi. Di sini, motivasi menyebabkan suatu peristiwa mempunyai nilai, baik nilai positif maupun negatif. Segala aspek yang ada kaitannya dengan motivasi dalam situasi yang dialami akan mengandung kadar tuntutan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Jika kami ada salah kata dan salah pengucapan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan kata selamat malam.